Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat video untuk cara menggunakan avometer digital dengan avometer analog seperti itu, teman-teman. Jadi ini adalah avometer digital. Jadi saya menggunakan avometer merek Aneng tipe SZ08. Jadi untuk avometer digital ini itu sudah lengkap fiturnya, teman-teman. Di sini ada fitur untuk mengukur arus tegangan AC dan DC. Di sini ada mode NCV untuk mendeteksi listrik tanpa menyentuh listrik dan cuman mendeteksi menggunakan sensor NCV. Ini untuk mengukur miliampere dan mengukur baterai untuk mode ini. Ini untuk mengukur kapasitor, nilai-nilai kapasitor, elko dan lain-lain. Dan ini untuk mengukur resistansi, juga mengukur resistor, teman-teman. Dan mode ini ada buzzer dan lambang ini dioda untuk mengukur dioda, begitu, teman-teman ya. Dan fitur ini hold untuk screenshot, kayak mode screenshot seperti itu. Dan ini untuk menentukan posisi kaki dari transistor, emitor, kolektor, basis, dan di bawahnya emitor, kolektor, basis. Begitupun sebaliknya, teman-teman ya. Jadi langsung saja kita cara menggunakannya seperti apa. Jadi lambang volt, home, dan juga buzzer dan dioda ini itu biasanya forok merah, teman-teman ya. Dan ini kom untuk negatif. Langkah awal untuk melakukan pengukuran, kita melakukan pengukuran yang simpel-simpel aja, teman-teman ya. Seperti baterai di sini. Ini baterai berkapasitas 3,7. Jadi cara ceknya seperti ini. Kita on-kan dulu. Dan skalanya kita tarik ke baterai 3 volt, teman-teman. Seperti ini. Ya. Terus kita ukur sesuai dengan kutub positif baterai dan negatif. Untuk positif di sini dan negatif di sini. Ini terbaca, teman-teman ya. Jadi ini dalam keadaan full ya. Ketika tidak full itu terbaca 3,7, dan sedangkan baterai full itu akan terbaca di 4 volt, teman-teman ya. Jadi cara mengukur baterai seperti itu. Bagaimana cara kita mengukur baterai DC yang berukuran 12 volt? Jadi mode ini tidak dipakai lagi, teman-teman. Jadi kita pindah ke mode DC dan arahkan selektornya ke 20 volt karena kita mau mengukur DC 12 volt. Jadi saya ada aki untuk bahan percobaan pengukuran. Namun aki ini sudah short, teman-teman. Jadi cara pengukuran seperti ini, plus di plus, minus di minus, teman-teman ya. Dan di sana terbaca 9,16 volt. Jadi normal baterai aki itu 12,4 volt, teman-teman. Tapi sudah short dan turun jauh menjadi 9 volt. Jadi cara pengukuran seperti itu untuk arus DC yang 12 volt, teman-teman. Nah, gimana caranya kita mengukur tegangan DC lain-lain? Sama dengan seperti ini, teman-teman ya. Umpama kita mengukur tegangan 24 volt. Kalau 24 volt jangan di 20, teman-teman ya. Kita naikkan di 200. Seperti itu. Begitupun sebaliknya, ketika kita mengukur tegangan 50 volt tetap di 200 volt. Nah, ketika kita mau mengukur tegangan 400 volt di suatu aliran DC seperti elko yang menampung 400 volt, kita menaikkan ke angka 1000 volt, teman-teman ya. Jadi begitu.
Terus bang, gimana cara ukur resistansi menggunakan apometer seperti ini, apometer digital. Jadi cara mengukur resistansi, kita arahkan jarumnya ke mode dioda bisa teman-teman ya. Kita mode dioda, terus kita select ke mode dioda. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bahan percobaan untuk pengukuran di sini ada dinamo, dan dinamo ini masih bagus teman-teman ya. Kita ukur cara mengukur dinamo yang baik dan benar itu seperti ini teman-teman. Kita harus mengetahui bahwasanya listrik dinamo di mana teman-teman ya. Nah kalau merek ini Cina ya, biasanya di warna hitam teman-teman. Jadi warna hitam ini adalah listrik langsungnya. Jadi cara mengukur seperti ini. Jadi ini biasanya merah ini adalah speed. Kita arahkan probe-nya ke merah 1 untuk hitam di sini. Nah, kalau menunjukkan nilai berarti dinamo speed ini masih nyambung teman-teman ya. Begitupun sebaliknya, kita sambung ke warna putih ini speed juga teman-teman ya. Nah dan menunjukkan nilai berarti masih bagus. Sama biru, kita juga biru ya. Sama menunjukkan nilai. Jadi cara mengukur resistansi seperti itu teman-teman ya. Terus bang, gimana caranya kita ukur kapasitor? Jadi ini ada alat ya kapasitor. Jadi kapasitor ini harusnya AC teman-teman ya. Cuman cara pengukurannya itu kita ubah skala ukuran mikrofarad ataupun pengukuran kapasitor. Jadi kapasitor ini bernilai 1,5 mikrofarad. Kelihatan ya teman-teman ya. 1,5 mikrofarad, toleransi 5%. Jadi cara ukurnya 1,5. Jadi kita arahkan ke 2 mikro teman-teman. Ini kita arahkan ke 2 mikro. Ini 2 mikro teman-teman. Nah, terus kita ukur. Bolak-balik juga enggak apa-apa teman-teman. Ini mau dibolak-balik juga probe-nya enggak apa-apa. Nah, ini menunjukkan angka 1,6. Jadi kapasitor ini masih bagus teman-teman. Jadi cara mengukur kapasitor seperti itu. Jika kita mengukur kapasitor yang lebih tinggi untuk mikrofaradnya, kan biasanya kalau kapasitor mesin cuci itu di 10 mikrofarad, kita arahkan mikrofaradnya ke 20. Seperti itu teman-teman. Begitupun seterusnya. Jadi cara mengukur seperti itu teman-teman ya. Jadi saya terangkan lebih jelas dengan detailnya juga biar teman-teman paham ya. Oke, baik, kita ke langkah selanjutnya. Jadi apometer ini ada mode NCV teman-teman ya. Jadi bisa mendeteksi listrik tanpa menyentuh tegangan listrik dan mengetahui listrik kalau misalnya di kabel PLN itu ada listrik teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Kita arahkan ke NCV. Terus kita deteksi stok kontak yang dialiri listrik. Dia pasti berbunyi teman-teman. Nah, jadi apometer ini canggih teman-teman ya. Sudah dilengkapi dengan fitur NCV. Nah, kalau teman-teman bertanya, bang, gimana bang cara mengukur tegangan AC? Nah, jadi kalau tegangan AC kan biasanya kalau aliran listrik tegangan AC itu biasanya berkisar 220 volt teman-teman ya. Jadi caranya seperti ini. Kita arahkan ke selektor 1000 volt teman-teman ya. Dan kita ubah modenya, ini kan DC. Kita ubah modenya menjadi AC. Seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya kita sentuhkan probe-nya. Bolak-balik juga enggak apa-apa teman-teman. Karena AC itu harus bolak-balik. Jadi probe-nya bolak-balik juga enggak apa-apa. Seperti ini teman-teman. Kita cabut ini. Ini kita arahkan ke sini. Terus negatifnya kita arahkan ke sini. Nah, blur teman-teman. Di sini terbaca 232 volt. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Jadi modenya di 1000 volt. Terus teman-teman bertanya lagi, bang, gimana bang cara mengukur arus DC? Sama teman-teman ya. Ketika kalian mengukur arus DC yang berkapasitas 12 volt, arahkan ke
20 volt, cuman modenya diubah ke DC teman-teman ya. Ini kan tadi AC, kita ubah ke DC seperti itu teman-teman ya. Nah, terus kita gimana caranya untuk ini apa namanya, mengukur transistor seperti itu. Jadi transistor diukur seperti mode dioda teman-teman ya. Nah, cuman kalau itu aku nggak ada untuk bahan pengukuran, jadi mungkin ini saja untuk saya berikan penjelasan kepada teman-teman yang masih pemula. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Dan analog ini saya sering pakai juga teman-teman, cuman sekarang sudah jarang teman-teman ya, karena saya lebih senang menggunakan avometer digital, soalnya lebih akurat cara pengukurannya dan tes voltasenya lebih akurat sedikit ketimbang avometer digital ini. Itu kurang akurat menurut saya teman-teman ya, karena saya pernah mengukur tegangan 6 volt teman-teman ya, DC 6 volt saya ukur dong, dan jarumnya menunjuk